Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras dulur sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang sejarah perjalanan Mas Jolang dalam berkuasa di Mataram. Nah, sedulur sekalian, untuk itu siapkanlah kopi, siapkanlah rokok, sehingga panjenengan iso melekan atau bagaimana sambil ngudut untuk mendengarkan kisah yang akan saya tuturkan ini. Namun sebelumnya, sedulur sekalian, kami mohon bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini memberikan dukungan dengan memberikan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like dan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini sangat bermanfaat, maka bagikan kepada sanak saudara dan handai tulan panjenengan melalui akun medsos panjenengan masing-masing. Raden Mas Jolang merupakan Raja Mataram Islam atau Mataram Baru yang kedua dan dinobatkan setelah Senopati Ngalogo wafat pada tahun 1601. Dengan nama gelar raja yang digunakan oleh Raden Mas Jolang adalah Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyokrawati Senopati ing Alogo. Sedulurku, ketika menjabat sebagai Adipati Anom, Raden Mas Jolang menikah dengan Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo. Ponorogo macam Ayu. Tulung Ayu itu Sampung ya. Raden Mas Jolang berjanji akan menobatkan putranya sebagai pewaris tahta Mataram kepada Ratu Tulung Ayu. Namun, sudah sekian lama Ratu Tulung Ayu tidak melahirkan putra. Putri Ponorogo itu baru melahirkan putra bernama Raden Mas Wuryan atau Adipati Martopuro setelah Dyah Banowati, istri Mas Jolang yang merupakan putri Pangeran Benowo, melahirkan putra bernama Raden Mas Rangsang. Maka kelak Raden Mas Wuryan akan dinobatkan sebagai Raja Mataram, namun sehari setelah itu tahta Mataram diwariskan kepada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Sedulur, ada 4 hal yang dapat dikaji dari Raden Mas Jolang. Antara lain adalah silsilah, terus peristiwa pemberontakan Pangeran Puger, terus ekspansi wilayah kekuasaan Mataram, dan kemangkatannya di hutan Krapyak, hingga kelak dikenal dengan nama Panembahan Sedo Krapyak, atau seorang yang dihormati namun meninggal dunia di hutan Krapyak. Silsilah Raden Mas Jolang adalah putra Senopati Ngalogo yang lahir dari rahim Ratu Mas Mustiko Jawi. Dengan demikian, Raden Mas Jolang masih merupakan cucu pemanahan Ki Ageng Mataram dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pati nggih, Penjawi niku. Di samping itu, Raden Mas Jolang yang kemudian menikah dengan Dyah Banowati adalah menantu dari Pangeran Benowo.
Pangeran Puger adalah putra Senopati Ngalogo dengan selir bernama Nyai Adisoro. Pangeran Puger lebih berhak atas tahta Mataram karena merasa sebagai putra tertua sesudah Raden Mas Ronggo Samudro, putra Senopati Ngalogo dengan Roro Semangkin, yang meninggal saat berusia 12 tahun. Pangeran Puger merasa sakit hati hingga tidak mau menghadiri pertemuan kenegaraan karena ketika penobatan Raden Mas Julang sebagai Raja Mataram. Bahkan setelah diangkat sebagai Adipati Demak, Pangeran Puger justru memberontak kepada Mataram di tahun 1602. Perang antara Mataram dan Demak tidak dapat dihindari lagi. Akan tetapi, dalam peperangan itu pasukan Demak dapat dihancurkan oleh pasukan Mataram. Pangeran Puger dapat ditangkap. Atas kebijakan Mas Julang, Pangeran Puger dibuang ke Kudus pada tahun 1605. Di samping pemberontakan Pangeran Puger, terjadi juga pemberontakan Pangeran Jayaraga 1607. Adipati Ponorogo yang masih merupakan adik Mas Julang memberontak kepada Mataram karena merasa tidak puas sebagaimana Pangeran Puger. Pangeran Jayaraga yang ditaklukkan oleh Pangeran Pringgoloyo kemudian dibuang ke Masjid Watu Nusa Kambangan. Namun menurut babat tanah Jawa, Jayaraga dibuang ke Nungsa Barambang di sebelah selatan Mataram. Sedangkan ekspansi wilayah dari kekuasaan Raden Mas Julang, sebagaimana ayahnya Senopati Ngalogo, Raden Mas Julang berkeinginan menaklukkan Surabaya yang merupakan musuh terkuat Mataram di tahun 1610. Namun serangan-serangan yang digencarkan sampai akhir masa pemerintahannya 1613, Raden Mas Julang hanya berhasil melemahkan perekonomian pemerintahan Surabaya. Sementara itu, kota Praja Surabaya sendiri tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh Mas Julang. Sekilas sudah dijelaskan di awal bahwa Raden Mas Julang meninggal di hutan Krapyak. Ada satu sumber yang mengatakan bahwa Raden Mas Julang meninggal di hutan Krapyak ketika berburu kijang di tahun 1613. Oleh sebab itu, Raden Mas Julang dikenal dengan nama Panembahan Sedo Krapyak. Sedulurku sekalian, kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training satu ungkapan ono rino ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.